Halo, salam Nino Voice. Oke, kita berjumpa lagi. Episode ini gue akan ngebahas tentang prediksi laga-laga Serie A pekan ini. Oke, langsung aja. Yang pertama, Frosinone Atalanta. Gua ngerasa pekan ini Frosinone akan kembali kehilangan poin. Mengingat Atalanta lagi tampil bagus kemarin, apalagi Charles de Ketelaere juga udah mulai menemukan kembali apa namanya kesaktiannya nih semenjak pindah ke Atalanta. Mungkin karena dia dimainkan sesuai dengan posisi dia sebenarnya. Kan pas di Milan dia memang kalah saing dengan beberapa pemain, jadi dia ditempatkan di posisi yang mungkin sedikit nggak nyaman buat dia, tapi dia paksakan dan akhirnya pun memang dia akhirnya kalah saing dan dilego ke Atalanta. Jadi menurut gua Atalanta akan menang dengan mudah atas Frosinone. Oke, lanjut kita ke AC Milan kontra Torino. Feeling gua AC Milan akan menang tipis lah di laga ini, karena Torino juga nggak jelek-jelek amat sih sebenarnya secara materi permainan. Cuma AC Milan ini kan memang lagi on fire. Kemarin di laga pertama juga menangnya tuh menurut gue mainnya bagus banget ya. Jadi eh, sulit lah kualitas permainan Torino mengimbangi AC Milan. Mungkin mungkin Torino akan banyak bertahan di belakang, mengadakan serangan balik, tapi rasanya AC Milan akan mampu mencetak mungkin mencetak 2 gol. Next, Verona Roma. Nah, Roma ini kan Belotti-nya lagi mantep ya. Meskipun musim lalu Belotti agak ancur-ancuran. Gue paham banget Roma musim lalu tuh Tammy Abraham kurang perform. Belotti-nya juga kacau banget mainnya. Nah, di pekan perdana kemarin Belotti memborong 2 gol yang menurut gue itu mungkin dia udah menemukan lagi ketajamannya di laga kontra Verona, di laga kemarin. Nah, pekan ini seharusnya dengan kualitas yang dimiliki nggak ada mereka nggak akan menemukan kesulitan ketika menjamu Verona, karena secara kualitas pun Roma ini masih lebih baik dibanding Verona. Verona kalau kita lihat dari mulai pemain belakang, tengah dan depan juga hanya beberapa yang menonjol seperti Josh Doig. Tapi Roma di situ punya pemain yang lebih baik lagi. Selain itu penyerang mereka juga nggak begitu tajam. Di lini belakang pun dan lini tengah juga mereka secara materi nggak begitu bagus. Jadi seharusnya laga ini akan mudah dimenangkan oleh Roma. Kecuali memang ada faktor Dewi Fortuna ya, atau memang lagi underperform. Nah, itu mungkin Verona bisa membuat kejutan dengan menahan imbang, tapi rasanya peluangnya dengan ngelihat gaya main mereka nggak akan ada sih kejutan di laga ini. Next, Fiorentina Lecce. Fiorentina kemarin menang meyakinkan atas Genoa, sementara Lecce juga nggak kalah, dia mengalahkan Lazio. Jadi laga ini menurut gue masih akan dimenangkan oleh Fiorentina karena memang secara kualitas lebih baik. Dan sebenarnya Lecce pun pekan lalu nggak bermain baik-baik amat gitu. Jadi biasa aja, cuma memang pertahanan Lazio yang menganga ini menjadi bisa dimanfaatkan oleh Lecce untuk memenangkan pertandingan, karena 2 gol yang Lecce ciptakan dengan skema yang sama. Lecce pasti dengan datang ke kandang Fiorentina dengan kepercayaan diri tinggi, tapi kepercayaan diri aja gua rasa nggak cukup. Tetap harus diimbangi oleh kualitas permainan. Nah, untuk Fiorentina pun karena tim ini dilatih Italiano musim lalu udah sangat baik ya. Jadi di atas kertas seharusnya Fiorentina bisa menang. Tapi nggak akan terlalu telak, mungkin dengan skor tipis 1-0 atau 2-1. Next, Juventus Bolonya. Ya seharusnya dengan materi pemain Juventus nggak akan ada apa namanya, nggak akan ditemukan kesulitan di laga melawan Bolonya, apalagi
Juve juga di pekan kemarin menang meyakinkan, dia langsung killing the game di babak pertama, jadi di babak kedua mereka udah tinggal main bertahan aja, nggak perlu terlalu susah apa ya cari gol. Mungkin itu juga akan dilakukan di laga ini. Ya seharusnya Bolonya bisa lebih berjaga-jaga sih, supaya nggak kecolongan banyak gol di babak pertama. Tapi tetap aja, dengan kualitas pemain yang Bolonya miliki, Juventus itu masih terlalu kuat bagi mereka. Mungkin dengan permainan yang ada, mereka masih tetap akan kalah dengan selisih 1 atau 2 gol. Gua rasa. Ya semoga aja tim-tim papan atas ini kembali menemukan tajinya lagi ya, seperti Lazio, Napoli, Inter. Jadi persaingan di papan atasnya sengit gitu. Karena memang kualitas tim papan atas yang baik akan menentukan liganya juga gitu. Karena kan kalau misalkan tim-tim yang kurang baik ada di papan atas, ketika melaju ke kompetisi Eropa itu akan memalukan sih, ke apa namanya, tidak akan ngebuat wangi lah nama Italia di kompetisi Eropa. Next, Lazio Genoa. Nah ini duel dua tim pesakitan. Lazio yang pekan lalu kalah mengejutkan dari Lecce, dan Genoa yang pekan lalu dibantai oleh Fiorentina. Ini menjadi seperti ajang tebus dosa bagi kedua tim. Tapi mengingat kualitas Lazio masih di atas Genoa, seharusnya Genoa ini masih bisa diatasi, dengan catatan Lazio tidak banyak membuang peluang dan juga tidak lengah di menit terakhir. Karena kalau kita lihat ya dari yang udah-udah, ketika Lazio terlalu banyak buang peluang di babak pertama atau tidak mencetak gol, di babak kedua lawan sudah bisa membalikan keadaan, sehingga peluang mencetak gol itu menjadi lebih sulit. Jadi sebisa mungkin jika dapat banyak peluang harus dimaksimalkan sebaik-baiknya di babak pertama, sehingga bisa langsung killing the game dan meruntuhkan mental lawan. Tapi kalau misalkan Lazio kembali buang-buang peluang atau tidak cetak gol, bukan nggak mungkin Genoa bisa membalikan keadaan dan membuat kejutan lagi seperti Lecce. Feeling gue di sini Lazio akan menang dengan skor tipis 1-0 atau 2-1 mungkin. Ya karena faktor buang-buang peluang tadi. Semoga itu tidak terjadi dan bisa menemukan kembali performa terbaiknya. Next, Napoli Sassuolo. Sassuolo ini sebenarnya dibilang secara kualitas nggak bisa mengimbangi Napoli, iya, tapi kadang-kadang tim ini suka buat kejutan. Nah, feeling gue di laga ini dengan ngelihat performa Sassuolo akan sedikit ada kejutan, tapi nggak sampai mereka membalikan keadaan dengan mengalahkan Napoli, tapi sekedar menahan imbang masih bisa. Dan gue rasa pun Sassuolo akan banyak bermain bertahan di laga ini sambil mengandalkan serangan balik melalui Berardi ya. Yang kita tahu dia bisa melakukan serangan balik dengan cepat. Jadi menurut gue di laga ini akan ada kejutan. Sassuolo mampu menahan imbang Napoli. Next, Salernitana Udinese. Nah, Salernitana ini memang habis menahan imbang Roma, tapi lini belakang mereka juga keteter. Ya di situ Salernitana seharusnya bisa mengatasi perlawanan Udinese, karena kita lihat Antonio Candreva juga memang lagi bagus di posisi sayap. Di depan pun kemarin bola dia tidak diturunkan dari menit awal ya. Cuma memang problemnya di lini belakang. Mungkin Norbert Gyomber bisa sedikit dirotasi dengan pemain lain yang lebih siap, karena Udinese ini memiliki striker yang badannya tinggi dan cepat. Nah, sepertinya agak sulit jika memainkan Federico Fazio dan Norbert Gyomber secara bersamaan. Mungkin bisa dimasukkan pemain lain yang memiliki kecepatan sehingga bisa meredam kecepatan pemain depan Udinese. Untuk prediksi di laga ini sepertinya Salernitana akan menang dengan skor tipis. Udinese masih belum akan menemukan kemenangan pertama di laga ini. Selanjutnya, terakhir, Cagliari Inter. Cagliari yang dilatih Ranieri bertemu Inter.
Ya secara kualitas memang Inter seharusnya bisa mengatasi perlawanan Cagliari dengan mudah. Jadi tidak akan menemukan kesulitan di laga ini. Bahkan Inter bisa menang dengan skor telak jika tidak terlalu banyak buang-buang peluang dan juga bisa meminimalisir serangan Cagliari. Ya, gua rasa dengan kapasitas pemain Inter dan kualitas yang dia miliki ya, meskipun pemainnya banyak yang minjem dan nyicil belinya, tapi eh, secara kualitas harusnya masih bisa diatasi dengan mudah tim-tim seperti Cagliari ini. Oke, sekian dulu prediksi pertandingan dari gua. Selamat menyaksikan laga-laga Serie A pekan ini. Jangan lupa komen kalau misalkan lo nggak sependapat dengan prediksi gue. Sampai jumpa.